Udara di dalam balairung istana Khalifah Harun al-Rashid terasa berat dan memabukkan. Bukan karena anggur, sebab khamr dilarang keras di sana, melainkan oleh aroma gaharu yang dibakar berlebihan dan uap dari ratusan piring hidangan daging domba panggang yang mengepul. Cahaya ribuan lilin memantul pada pilar-pilar marmer, menciptakan ilusi siang hari di tengah malam Baghdad yang pekat. Di antara gemerincing cawan emas dan dengungan percakapan para menteri serta saudagar kaya, suara tawa Tuan Hamid terdengar paling lantang, membelah kebisingan seperti pisau tumpul yang dipaksakan mengiris daging alot. Tuan Hamid, seorang bangsawan dengan jubah sutra yang harganya mungkin bisa memberi makan satu desa selama setahun, sedang berada di puncak kejumawaannya. Wajahnya yang bundar dan kemerahan berminyak oleh sisa memak hidangan, dan matanya menyipit meremehkan saat ia menatap sekeliling meja bundar itu. Ia baru saja menyelesaikan argumen panjang lebar tentang betapa hebatnya akal manusia di atas segalanya, bahkan di atas tradisi kuno. "Coba kalian pikirkan," seru Tuan Hamid sambil mengangkat sepotong paha ayam, menunjuk-nunjuk ke arah para pendengar yang mengangguk patuh lebih karena takut pada pengaruhnya daripada setuju dengan pendapatnya. "Kita diajarkan bahwa air liur anjing itu najis berat, najis mughalazah, harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Betapa merepotkannya. Namun lihatlah secara logika, apa bedanya air liur anjing dengan air liur kucing, atau bahkan air bening di sungai?" Ia menjatuhkan paha ayam itu kembali ke piring perak dengan bunyi klang yang nyaring. "Aku pernah melihat anjing peliharaanku minum. Lidahnya merah pudah, air liurnya bening seperti embun pagi, tidak berbau busuk, tidak berwarna hitam seperti lumpur. Secara kasat mata itu bersih. Mengapa agama mempersulit kita dengan hukum yang tidak masuk akal? Jika mata telanjangku melihatnya bersih, maka logikaku berkata itu bersih." Keheningan yang canggung menyelimuti meja itu. Beberapa ulama istana tampak gelisah, hendak membantah namun ragu karena kedekatan Tuan Hamid dengan lingkar kekuasaan militer. Namun, di sudut ruangan, duduk di atas bantal beludur yang sedikit usang, Abu Nawas sedang menikmati kurma dengan ketenangan yang menjengkelkan. Ia tidak tertawa, tidak juga mengerutkan kening. Ia hanya mengunyah perlahan seolah sedang menikmati pertunjukan komedi yang buruk. Tampaknya Tuan Abu Nawas memiliki pendapat lain. Tiba-tiba Tuan Hamid memutar tubuhnya yang gempal, mengarahkan telunjuknya yang berhias cincin delima ke arah sang penyair cerdik. "Atau kau juga setuju bahwa aturan itu hanya dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain kotor?" Abu Nawas menelan kunyahan terakhirnya, membersihkan jemarinya dengan serbet kain, lalu menatap Tuan Hamid dengan sorot mata yang teduh namun tajam. "Tuan Hamid yang mulia," suaranya pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan yang mendadak senyap. "Mata adalah jendela yang indah, tetapi kacanya seringkali berembun. Mengandalkan mata semata untuk menilai kebenaran adalah seperti mencoba mengukur kedalaman lautan hanya dengan melihat permukaannya yang biru." Tuan Hamid mendengus, suara yang mirip dengan kuda yang sedang pilek. "Jangan bicara dengan metafora penyair murahan di sini. Abu Nawas, aku bicara tentang fakta fisik. Air liur anjing terlihat bening. Itu fakta. Jika kau bilang itu kotor, di mana kotorannya? Tunjukkan padaku partikel lumpurnya, tunjukkan padaku warnanya." "Kotoran tidak selalu terlihat, Tuan. Racun dalam minuman bisa saja tak berwarna namun mematikan. Apakah Tuan akan meminum racun bening hanya karena mata Tuan mengatakan itu air murni?" Wajah Tuan Hamid memerah padam. Ia merasa dipermainkan di hadapan halayak ramai. Ego bangsawannya terusik. Ia menggebrak meja hingga gelas-gelas bergetar. "Kau selalu bersembunyi di balik kata-kata bersayap. Aku menantangmu, Abu Nawas. Jika kau begitu yakin bahwa air liur anjing itu kotor dan najis secara hakiki, buktikan padaku." "Bukti seperti apa yang Tuan inginkan?" tanya Abu Nawas. Alisnya terangkat sedikit. "Bukti nyata, bukti yang bisa dilihat oleh mataku yang kau sebut terbatas ini," seru Tuan Hamid, bangkit dari duduknya hingga kursinya terdorong ke belakang. "Besok pagi, datanglah ke kediamanku. Bawa seekor anjing. Tunjukkan padaku di mana letak najisnya secara logika dan visual. Jangan kutip ayat, jangan kutip hadis. Aku ingin bukti empiris bahwa air liur yang bening itu menyebarkan kotoran yang mengerikan seperti yang dituduhkan hukum agama." Abu Nawas menyanyum tipis, sebuah senyum yang seharusnya membuat Tuan Hamid waspada.
Itu tantangan yang menarik, Tuan. Namun sebuah pembuktian membutuhkan taruhan agar terasa adil. Tentu saja, Tuan Hamid merentangkan tangannya lebar-lebar. Jika kau gagal membuktikannya, jika kau tidak bisa membuatku melihat kotoran itu dengan mata kepalaku sendiri, maka kau harus mencuci kakiku di pasar utama Baghdad pada jam sibuk di hadapan semua rakyat jelata dan mengakui bahwa logikaku lebih tinggi dari tahayulmu. Gumaman kaget terdengar di seluruh Balairung. Itu adalah penghinaan yang luar biasa bagi seorang ulama dan cendekiawan seperti Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak gentar. Ia mengangguk perlahan. "Dan jika aku berhasil, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Jika aku bisa membuktikan bahwa air liur itu menyebarkan kotoran ke seluruh penjuru tanpa Tuan sadari, maka aku akan menyumbangkan 10 ekor domba gemuk untuk fakir miskin di kampungmu. Dan aku akan mengakui kekalahan logikaku di depan khalifah," jawab Tuan Hamid dengan nada meremehkan, yakin sepenuhnya bahwa ia tidak mungkin kalah. Bagaimana mungkin seseorang membuktikan air bening itu kotor tanpa mikroskop, alat yang belum mereka kenal, atau tanpa dalil agama? "Sepakat," kata Abu Nawas tegas. "Namun aku punya satu syarat kecil. Tuan tidak boleh membersihkan rumah Tuan sekecil apapun sebelum aku datang besok pagi. Biarkan semuanya seperti apa adanya saat Tuan bangun tidur." "Hah, syarat yang mudah. Rumahku selalu bersih, pelayanku ratusan. Tapi baiklah, tak ada sapu yang akan menyentuh lantai besok pagi sampai kau datang." Tuan Hamid menyeringai penuh kemenangan, lalu kembali duduk dan meneguk minumannya dengan kasar. Malam itu, ketika bulan sabit menggantung rendah di langit Baghdad, Abu Nawas tidak langsung pulang ke rumahnya yang sederhana. Ia menyusuri lorong-lorong sempit di pinggiran kota, tempat di mana aroma wangi istana berganti dengan bau tanah basah dan sisa pasar. Angin malam berhembus dingin, menampar-nampar ujung jubahnya yang berkibar. Pikirannya berputar. Tuan Hamid adalah representasi dari kesombongan akal manusia yang merasa tahu segalanya hanya karena indera mereka terbatas. Untuk melawan orang seperti itu, nasihat tidak akan mempan. Ia butuh tamparan realitas. Langkah Abu Nawas terhenti di dekat tumpukan jerami di belakang sebuah kedai jagal yang sudah tutup. Di sana, tertidur pula seekor anjing liar tua berbulu kusut berwarna coklat keabuan. Anjing itu tidak galak, melainkan ia dikenal oleh penduduk pasar sebagai anjing yang terlalu ramah, suka menjilat tangan siapa saja yang memberinya tulang sisa. Abu Nawas menamainya si tukang cium. "Bangunlah kawan," bisik Abu Nawas lembut sambil berjongkok. Si tukang cium membuka satu matanya, menguap lebar hingga memperlihatkan barisan giginya yang kuning namun kokoh, lalu mengibaskan ekornya. Anjing itu bangkit dan mendekat, siap untuk menyapa Abu Nawas dengan jilatannya yang basah. "Simpan dulu air liurmu untuk besok, sobat. Kita punya pekerjaan penting untuk meruntuhkan kesombongan seorang bangsawan," gumam Abu Nawas sambil mengelus kepala anjing itu. Ia memasangkan tali kekang sederhana yang terbuat dari tambang lunak, lalu menuntun anjing itu menuju gubuk kecilnya. Sesampainya di rumah, di bawah penerangan lampu minyak yang redup, Abu Nawas mulai meracik senjatanya. Bukan pedang, bukan tombak, melainkan sebuah mangkuk batu kecil. Ia mengambil beberapa potong arang kayu kualitas terbaik, sisa pembakaran kayu ulin yang keras. Dengan sabar, ia menumbuk arang itu menggunakan alu batu. Tuk, tuk, tuk. Suara tumbukan itu berirama di tengah kesunyian malam. Ia menumbuknya terus-menerus hingga arang itu berubah menjadi serbuk yang sangat halus, lebih halus dari bedak wanita istana hingga menjadi debu hitam yang nyaris tak terasa butirannya di kulit. Setelah debu hitam itu siap, Abu Nawas mengambil botol kecil berisi sari bunga lengket yang ia kumpulkan dari pedagang parfum. Sari bunga ini unik, warnanya bening, baunya tidak menyengat, namun daya rekatnya luar biasa. Ia menuangkan sari bunga itu sedikit demi sedikit ke dalam serbuk arang, mengaduknya perlahan dengan batang kayu kecil. Campuran itu perlahan berubah menjadi pasta hitam pekat yang tampak menjijikkan bagi mata manusia, namun memiliki aroma samar yang manis bagi penciuman hewan. "Nah," gumam Abu Nawas, mengangkat mangkuk itu ke dekat cahaya lampu. Pasta hitam itu berkilau basah. Logika Tuan Hamid berkata, jika tak terlihat, maka tak ada. Maka tugas kita adalah membuatnya terlihat.
Ia menoleh kepada si tukang cium yang duduk patuh di sudut ruangan. Matanya menatap mangkuk itu dengan rasa ingin tahu. "Kemarilah," panggil Abu Nawas. Dengan hati-hati, Abu Nawas membuka mulut anjing tua itu. Si tukang cium menurut saja, mengira akan diberi makanan. Dengan jari telunjuknya, Abu Nawas mengoleskan pasta hitam pekat itu ke sepanjang gusi atas dan bawah, menyelipkannya di celah-celah gigi geraham dan sedikit di pangkal lidah. Si tukang cium mengecap-ngecap, merasakan rasa manis dari sari bunga. Lidahnya yang basah dan lebar segera bekerja, menyapu gusi, mencoba membersihkan pasta itu. Namun karena sifat sari bunga yang lengket dan serbuk arang yang super halus, pasta itu tidak tertelan habis. Sebaliknya, ia tercampur sempurna dengan air liur yang melimpah dari anjing. Dalam hitungan detik, setiap kali anjing itu menjulurkan lidahnya yang semula merah putih kini terlapisi cairan hitam pekat. Air liurnya yang semula bening kini berubah menjadi tinta hidup. Abu Nawas tersenyum puas, sebuah senyum penuh misteri yang hanya diterangi oleh kelip lampu minyak. "Besok pagi, Tuan," bisik Abu Nawas pada kegelapan malam, "kau akan melihat betapa luasnya jangkauan lidah makhluk ini dan betapa butanya matamu selama ini terhadap apa yang kau anggap bersih." Ia menepuk kepala anjing yang kini tampak seperti monster jenaka dengan mulut hitamnya. Persiapan telah selesai. Fajar akan segera menyingsing, membawa serta pelajaran tentang kerendahan hati yang akan diukir di atas lantai marmer kediaman sang bangsawan. Cahaya pelita di gubuk tua Abu Nawas bergoyang pelan, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari di dinding tanah liat. Malam telah larut, menyisakan kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan dengkuran halus dari sudut ruangan. Di sana, di atas tikar pandan yang sudah mulai rapuh, tergeletak seekor anjing tua berwarna coklat kusam. Bulunya tak lagi berkilau, dan ada bekas luka lama di telinga kirinya yang robek. Anjing itu tidur dengan damai, tak menyadari bahwa dirinya akan menjadi tokoh utama dalam sebuah pementasan akal budi di esok hari. Abu Nawas duduk bersila di depan sebuah cobek batu kecil. Matanya menyipit, fokus pada gerakan tangannya yang hati-hati. Ia tidak sedang meracik bumbu dapur untuk makan malam, melainkan mempersiapkan sebuah senjata. Di dalam cobek itu, terdapat serbuk arang yang telah ditumbuk begitu halus, melampaui kehalusan bedak para putri raja, hingga partikel hitamnya nyaris tak kasat mata jika disebar tipis. Dengan perlahan, ia menuangkan sari pati bunga bakung liar yang memiliki sifat perekat luar biasa, namun berwarna bening seperti air. Tangan Abu Nawas mengaduk campuran itu menggunakan ranting kecil. Bau getah yang samar namun tajam menguar. Ia harus memastikan rasionya sempurna. Cukup lengket untuk menahan partikel asing nanti, namun cukup cair agar terlihat basah alami di dalam mulut hewan. "Bangunlah, kawan," bisik Abu Nawas lembut seraya mengusap kepala anjing itu. Anjing tua itu membuka matanya, mengerjap malas, lalu mengibaskan ekornya pelan, tanda persahabatan yang tulus. Abu Nawas menamainya si tukang cium bukan tanpa alasan. Anjing ini memiliki kebiasaan menjilat apa saja yang dianggapnya menarik dengan antusiasme yang berlebihan. "Maafkan aku harus melakukan ini padamu," gumam Abu Nawas, lebih kepada dirinya sendiri. "Ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkan manusia yang merasa dirinya lebih suci daripada kebenaran itu sendiri." Dengan jari telunjuknya, Abu Nawas mencolek sedikit ramuan lengket itu. Ia membuka rahang si tukang cium dengan lembut. Anjing itu menurut, mengira tuannya sedang memeriksa giginya atau memberi obat. Dengan gerakan cekatan namun penuh kasih sayang, Abu Nawas mengoleskan campuran bening itu ke gusi bagian atas dan bawah, serta sedikit di langit-langit mulut si anjing. Ramuan itu tidak berasa, sehingga si tukang cium hanya mengecap-ngecap sebentar. Lidahnya menjilat gusi, meratakan jebakan itu tanpa sadar. Cairan itu menyatu sempurna dengan air liur alami anjing, tampak bening, berkilau, dan di mata orang awam sama sekali tidak berbahaya. Pagi menjelang dengan cepat. Matahari Baghdad merangkak naik menyinari jalanan berdebu dengan cahaya emas yang menyengat. Abu Nawas melangkah keluar dari gubuknya, mengenakan jubah lusuh andalannya yang kontras dengan sorban yang terikat rapi. Di sampingnya, si tukang cium berjalan santai, sesekali berhenti untuk mengendus batu atau tiang kayu, menikmati kebebasan pagi hari.
Tali kekang yang dipegang Abu Nawas hanyalah seutas tali rami kasar, simbol kesederhanaan yang akan segera berbenturan dengan kemegahan yang angkuh. Perjalanan menuju kediaman Tuan Hamid terasa jauh, bukan karena jarak, melainkan karena beban pikiran Abu Nawas. Ia tahu taruhannya. Mencuci kaki seorang bangsawan sombong di pasar bukan sekedar hukuman fisik. Itu adalah penghinaan sosial yang dirancang untuk menghancurkan martabat seorang ulama sufi sepertinya. Namun Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa kesombongan seringkali menjadi lubang kubur bagi logika seseorang. Setelah melewati pasar yang ramai dan jembatan batu yang melengkung di atas sungai Tigris, sampailah mereka di kawasan elit Baghdad. Di sini, jalanan lebih lebar dan bersih. Pohon-pohon kurma ditanam berjajar rapi, memberikan naungan bagi para saudagar kaya yang lewat dengan kereta huda mereka. Di ujung jalan utama, gerbang kediaman Tuan Hamid berdiri megah, terbuat dari kayu jati tebal yang diukir dengan motif geometris rumit dan dilapisi perunggu. Dua penjaga bertubuh berkekar dengan tombak di tangan, mengerutkan kening saat melihat kedatangan Abu Nawas dan anjing kampungnya. "Berhenti!" bentak salah satu penjaga. "Ini kediaman Tuan Hamid, bukan tempat penampungan hewan liar atau dapur umum." Abu Nawas membungkuk sedikit, namun matanya memancarkan ketenangan yang mengintimidasi. "Sampaikan pada tuanmu, Abu Nawas datang untuk menunaikan janji, dan katakan padanya, guru besar logika hari ini berkaki 4 dan berekor." Belum sempat penjaga itu menjawab, pintu gerbang kecil di samping gerbang utama terbuka. Tuan Hamid muncul. Ia mengenakan jubah sutra berwarna biru laut dengan sulaman benang emas di tepinya. Cincin permata menghiasi jemarinya yang gemuk. Fajarnya berseri-seri, bukan karena keramahan, melainkan karena keyakinan akan kemenangan yang sudah ia bayangkan semalam. "Ah, sang penyair cerdik telah tiba!" seru Tuan Hamid. Suaranya lantang sengaja agar terdengar oleh para tetangganya yang mulai mengintip dari balik jendela mereka. "Dan dia membawa makhluk itu." Tuan Hamid menatap si tukang cium dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Ia mengeluarkan sapu tangan sutra dan menutup hidungnya, seolah anjing itu memancarkan bau busuk yang tak tertahankan, padahal si tukang cium baru saja dimandikan Abu Nawas semalam. "Selamat pagi, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas datar. "Sesuai kesepakatan, saya membawa anjing ini. Apakah Anda sudah siap menyaksikan pembuktian tanpa dalil agama seperti yang Anda minta?" Tuan Hamid tertawa renyah, sebuah tawa yang terdengar kering dan meremehkan. Ia melangkah maju, namun tetap menjaga jarak aman sekitar 2 tombak dari anjing itu. Tentu. Aku bahkan sudah mengundang beberapa kerabat untuk menjadi saksi bagaimana kau akan mempermalukan dirimu sendiri, Abu Nawas. Lihatlah anjing itu. Air liurnya bening seperti air pegunungan. Bagaimana kau akan membuktikan itu kotor secara logika? Apakah kau akan membedahnya? Hah! Mata terkadang menipu, Tuan, jawab Abu Nawas tenang. Tangannya menepuk pelan kepala anjing yang mulai gelisah melihat keramaian. Kebenaran seringkali bersembunyi di balik apa yang tampak bersih. Sama seperti hati manusia, kadang yang terlihat suci di luar menyimpan noda pekat di dalam. Wajah Tuan Hamid merah padam sesaat mendengar sindiran halus itu, namun ia segera menguasai diri. Ia tidak ingin terpancing emosi sebelum kemenangannya tuntas. Simpan filosofimu untuk di pasar nanti, saat kau membasuh kakiku yang berdebu ini, balas Hamid angkuh. Masuklah, tapi ingat syaratku, anjing itu tidak boleh menyentuh apapun selain yang kusiapkan. Mereka melangkah masuk ke halaman istana Tuan Hamid. Kemewahan di dalamnya jauh melampaui apa yang terlihat dari luar. Lantai halaman terbuat dari bebatuan alami yang disusun rapi, dikelilingi taman bunga mawar yang sedang mekar persempurna. Air mancur di tengah halaman memercikkan air jernih, menciptakan suara gemericik yang menenangkan, kontras dengan ketegangan yang mulai terbangun di udara. Tuan Hamid memimpin mereka menuju sebuah pendopo marmer di sayap kanan rumah. Ruangan itu terbuka, tanpa dinding, hanya disangga oleh pilar-pilar putih yang kokoh. Angin sepoi-sepoi bertiup bebas. Di tengah pendopo itu, terdapat sebuah meja marmer putih gipi, benda kebanggaan Tuan Hamid yang didatangkan langsung dari Italia. Permukaannya licin, dingin dan putih bersih tanpa celah. "Disinilah pembuktian itu akan terjadi," kata Tuan Hamid, merentangkan tangannya seolah memamerkan panggung pertunjukan.
Meja marmer putih ini adalah benda paling bersih di rumah ini. Aku melarang pelayan membersihkannya pagi ini sesuai permintaanmu. Tapi lihatlah, debu pun enggan hinggap di atas kemewahanku." Abu Nawas mengamati meja itu. Memang benar, meja itu tampak sangat bersih. Namun, bagi rencana Abu Nawas, kebersihan itulah kanvas yang perfect. "Bagus," kata Abu Nawas singkat. Ia kemudian merogoh ke dalam tas kain yang tersampir di bahunya. Dengan gerakan perlahan, ia mengeluarkan sebungkus daun pisang. Saat bungkusan itu dibuka, aroma gurih yang sangat kuat langsung menyebar ke seluruh pendopo. Itu adalah tulang sumsum sapi yang telah direbus lama dengan sedikit rempah. Uap hangat masih mengepul tipis darinya. Mata si tukang cium seketika membesar. Ekornya yang tadi diam kini bergoyang kencang, memukul-mukul kaki Abu Nawas. Hidungnya mengendus-ngendus udara dengan antusias, dan seperti yang diharapkan, mulutnya mulai berair. Air liur bening mulai menetes dari sela-sela bibirnya, bercampur dengan ramuan rahasia yang telah dioleskan Abu Nawas. Tuan Hamid melihat reaksi anjing itu dan menyeringai. "Lihat, dia sudah meneteskan air liur, bening sekali. Cairan itu tak ubahnya seperti air yang kita minum. Kau benar-benar sudah gila jika berpikir bisa membuktikan itu najis secara fisik." Abu Nawas tidak menanggapi cemoohan itu. Ia berjalan mendekati meja marmer. Dengan penuh hormat, seolah sedang meletakkan mahkota raja, ia menaruh tulang sumsum rebus itu tepat di tengah-tengah meja putih tersebut. Warna tulang yang kecoklatan dan berminyak terlihat sangat kontras di atas putihnya marmer. "Tuan Hamid," suara Abu Nawas memberat, menarik perhatian semua orang yang hadir, termasuk para pelayan yang mengintip dari balik pilar. "Tantangan Anda adalah logika. Anda berkata bahwa jika sesuatu terlihat bening dan bersih, maka ia suci. Anda menolak hukum agama karena mata Anda tidak melihat kotorannya." Abu Nawas mundur selangkah, memberi ruang bagi si tukang cium. Ia melepaskan tali kekang anjing itu. "Sekarang, saksikanlah. Anjing ini akan menikmati hidangannya. Biarkan dia menjilati tulang itu dan meja Anda. Biarkan air liurnya membasahi marmer kebanggaan Anda." Tuan Hamid melipat tangan di dada, dagunya terangkat tinggi. "Silahkan, biarkan dia mengotorinya dengan cairan bersih itu. Setelah itu aku akan mengusapnya dengan kain, dan kau akan melihat tidak ada noda yang tertinggal. Dan saat itulah kau kalah Abu Nawas." Jantung Abu Nawas berdetak tenang, meski ia tahu momen kritis telah tiba. Ia menatap si tukang cium dan memberi isyarat tangan kecil. "Makanlah." Anjing tua itu tidak menunggu perintah kedua. Dengan semangat yang meluap-luap, si tukang cium melompat, menaruh kedua kaki depannya ke tepi meja marmer, membuat Tuan Hamid berjengit ngeri melihat kuku anjing menyentuh mejanya dan langsung menyambar tulang itu. Suara krak dan slurp terdengar nyaring di pendopo yang sunyi itu. Si tukang cium tidak hanya menggigiti tulang, ia menjilatinya dengan penuh nafsu. Lidahnya yang panjang dan basah menyapu permukaan tulang dan tentu saja meluber ke permukaan marmer di sekitarnya. Dalam hitungan detik, area di sekitar tulang itu basah kuyup oleh air liur. Cairan itu tergenang di atas marmer, tampak berkilau, bening, dan bagi mata Tuan Hamid sama sekali tidak terlihat kotor. Itu hanya terlihat seperti tumpahan air biasa. Tuan Hamid tertawa lepas, suaranya menggema memantul di pilar-pilar batu. "Lihat, lihatlah wahai Abu Nawas, apa bedanya genangan itu dengan tumpahan air minum? Warnanya bening, tidak ada hitam, tidak ada lumpur, tidak ada nanah. Logikaku menang, kau gagal membuktikan kotornya air liur itu secara kasat mata." Ia melangkah maju dengan penuh kemenangan, hendak menunjuk genangan air liur itu. "Siapkan dirimu untuk ke pasar, Abu Nawas. Kakiku mulai terasa gatal ingin dicuci oleh tangan seorang ulama." Abu Nawas mengangkat satu tangan, menghentikan langkah Tuan Hamid. Wajahnya masih tanpa ekspresi, namun matanya berkilat tajam. "Sabar Tuan, pembuktian belum dimulai," ucap Abu Nawas. Suaranya rendah, namun memiliki getaran yang membuat tawa Tuan Hamid terhenti di tenggorokan.
Anda melihat apa yang ingin Anda lihat, tapi alam semesta memiliki cara sendiri untuk menyingkap apa yang tersembunyi. Abu Nawas berjalan perlahan menuju jendela besar di sisi pendopo yang menghadap langsung ke arah gurun terbuka di luar tembok kota. Angin di luar sana sedang bertiup kencang, membawa debu harus khas padang pasir. "Apa yang kau lakukan?" tanya Hamid curiga, keningnya berkerut. "Mengundang saksi kedua," jawab Abu Nawas misterius. Ia membuka jendela itu lebar-lebar. Angin panas langsung menerobos masuk, mengacak-acak ujung sorban mereka. Namun itu belum cukup bagi Abu Nawas. Ia berbalik menghadap meja, di mana si tukang cium masih sibuk dengan tulangnya, meninggalkan semakin banyak jejak air liur yang lengket. Kelengketan yang tak wajar akibat getah bunga yang tak terlihat itu. Abu Nawas kemudian merogoh pakai jubahnya yang lain. Tangannya tergenggam erat, menyembunyikan sesuatu. Ia berjalan mendekati meja, berdiri tepat di seberang Tuan Hamid yang kini mulai merasa tidak nyaman. "Tuan Hamid, Anda meminta bukti fisik. Anda meminta agar yang tak terlihat menjadi terlihat," ujar Abu Nawas, suaranya kini meninggi, menyaingi suara angin. "Maka biarkan debu dan partikel udara menjadi hakimnya." Dengan gerakan yang tiba-tiba dan dramatis, Abu Nawas melemparkan isi genggamannya ke udara, tepat di atas meja marmer, di arah di mana angin bertiup melintasi genangan air liur itu. Itu adalah segenggam bubuk tanah merah kering yang sangat halus yang biasa digunakan untuk pewarna gerabah. Debu merah itu berhamburan di udara seperti kabut darah, lalu perlahan turun, ditiup angin, dan mendarat di atas meja marmer putih bersih itu. Tuan Hamid terbelalak. "Apa yang kau?" Kata-katanya terputus, matanya terpaku di meja marmer. Bubuk merah itu jatuh merata. Di bagian meja yang kering, bubuk itu hanya menempel ringan seperti debu biasa yang bisa ditiup hilang. Namun di area yang terkena jilatan si tukang cium, di sana terjadi sesuatu yang mengerikan bagi mata Tuan Hamid. Karena sifat lengket dari ramuan getah bunga yang bercampur dengan air liur anjing, bubuk merah itu seketika terperangkap. Ia tidak sekedar menempel, ia menggumpal, menyerap ke dalam cairan bening itu dan mengubah genangan yang tadinya suci dan bening itu menjadi noda merah pekat, kental, dan tampak seperti luka yang menganga di atas kemulusan marmer. Serbuk arang mikroskopis yang tadinya tak terlihat kini bertindak sebagai pengikat, membuat gumpalan merah itu tampak bertekstur kasar dan kotor. "Demi Tuhan," Tuan Hamid pekik, mundur 2 langkah seolah melihat hantu. Meja kebanggaannya kini ternodai oleh bercak-bercak merah mengerikan yang tercetak persis mengikuti pola jilatan lidah anjing. Itu bukan lagi genangan air bening, itu adalah peta kekotoran yang kini tervisualisasi dengan sempurna. "Nah Tuan, lihat sekarang, apa yang tadinya bening kini menampakkan sifat aslinya. Sifat lengket yang menangkap segala kekotoran di udara, sifat yang menjadi sarang bagi debu dan penyakit. Apakah ini masih terlihat sangat logis untuk Anda sebut bersih?" Tuan Hamid menatap noda itu dengan horor. Ia belum menyadari bahwa ramuan Abu Nawaslah yang memperkuat efek itu. Di matanya, ia baru saja melihat air liur anjing yang bening secara ajaib berubah menjadi lumpur merah yang menjijikkan begitu bersentuhan dengan debu. Logikanya yang dangkal runtuh seketika di hadapan bukti visual yang begitu mencolok. Si tukang cium yang tidak peduli dengan drama manusia di sekitarnya menggoyangkan ekornya lagi, siap untuk menjilati sisa-sisa bubuk merah itu yang di mata Tuan Hamid tampak seperti monster yang sedang melahap kebersihan istananya. Suara kecap mulut hewan yang sedang menikmati hidangan terdengar begitu kasar dan asing di dalam ruangan yang biasanya hanya diisi oleh denting gelas kristal dan percakapan sopan para bangsawan. Si tukang cihum, anjing tua yang bulunya agak kusut namun matanya memancarkan kepolosan, tidak peduli pada etika istana. Kaki depannya yang berdebu kini menapak kokoh di atas permukaan meja marmer putih gading, meja kebanggaan Tuan Hamid yang konon didatangkan langsung dari perajin terbaik di Persia. Lidah anjing itu, basah dan panjang, menjulur keluar, menyapu permukaan tulang sumsum yang baru saja diletakkan Abu Nawas.
Dengan antusiasme yang murni insting, si tukang cium menjilati sisa-sisa daging dan sumsum, lalu lidahnya meleset, menyapu permukaan marmer yang dingin dan licin. Sekali, dua kali, berkali-kali. Tuan Hamid berdiri kaku di seberang meja, kedua tangannya terlipat di dada, bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan yang dipaksakan. Matanya menyipit, menahan rasa jijik melihat hewan kotor itu berada di atas perabotan mahalnya. Namun rasa puas karena merasa logikanya akan terbukti mengalahkan rasa jijiknya. "Lihatlah Abu Nawas," ujar Tuan Hamid, suaranya bergema memantul di dinding-dinding tinggi ruang tamunya yang megah. Ia melangkah maju, menunjuk ke arah genangan kecil cairan yang ditinggalkan oleh lidah si tukang cium di samping tulang itu. "Lihat dengan mata kepalamu sendiri." Anjing itu selesai dengan urusannya, melompat turun dengan santai, lalu duduk di lantai marmer yang dingin sambil mengibaskan ekornya, seolah menunggu pujian. Tuan Hamid membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke permukaan meja, tentu saja dengan jarak yang aman agar tidak tersentuh. Air itu bening, jernih, sama seperti air yang kau minum dari kendi atau embun yang menetes di pagi hari. Tidak ada warna hitam, tidak ada lumpur, tidak ada nanah, hanya air. Ia menegakkan tubuhnya kembali, membusungkan dada yang terbalut jubah sutra mahal berwarna jubah safir. "Kau bilang ini najis berat, kau bilang ini kotoran yang mengerikan. Logika macam apa itu? Jika mata kita yang diciptakan Tuhan untuk melihat kebenaran mengatakan itu bersih, mengapa kita harus mempersulit diri dengan ritual pencucian 7 kali yang merepotkan itu?" Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia berdiri tenang di sisi lain meja, tangannya tertaut di belakang punggung. Wajahnya datar, tidak menunjukkan kekalahan maupun perlawanan. Ia hanya menatap genangan air liur itu dengan intensitas seorang ilmuwan yang sedang mengamati spesimen langka. "Tuan Hamid," ucap Abu Nawas akhirnya, suaranya pelan namun tegas, kontras dengan nada tinggi Tuan Hamid yang penuh arogansi. "Tuan Hamid, mata adalah jendela, tapi jendela bisa berdebu, dan apa yang terlihat bening belum tentu suci. Racun ular pun bening, Tuan, tapi setetes saja bisa mematikan." Tuan Hamid tertawa keras, tawa yang meremehkan. "Filosofi kosong. Kau hanya mencari alasan karena sadar kau akan kalah. Perjanjian kita adalah pembuktian logis, bukan metafora tentang racun ular. Secara fisik, di atas meja marmerku yang seharga 50 dinar emas ini, tidak ada noda, nol, kosong." Ia mengambil serbet sutra dari saku jubahnya, bersiap untuk mengelap meja itu nanti, seolah ingin menunjukkan betapa tidak berartinya ketakutan Abu Nawas. "Bersiaplah Abu Nawas, kakiku mulai terasa pegal. Sebentar lagi kau akan memijat dan mencucinya di pasar di depan halayak ramai." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melangkah perlahan menjauhi meja menuju jendela besar yang tertutup rapat oleh tirai beludur tebal. Cahaya matahari Baghdad yang terik di luar sana hanya bisa mengintip lewat celah-celah kecil. "Jangan terburu-buru merayakan kemenangan, Tuan," kata Abu Nawas sambil memegang tali tirai itu. "Anda mengandalkan penglihatan manusia yang terbatas. Izinkan saya meminjam sedikit bantuan dari alam untuk memperjelas pandangan kita." Dengan gerakan cepat, Abu Nawas menyentakkan tirai hingga terbuka lebar, lalu mendorong daun jendela kayu yang berat itu. Seketika, cahaya matahari siang yang menyilaukan menerobos masuk, membawa serta hawa panas dan angin kering padang pasir yang berdebu. Partikel-partikel debu halus menari-nari dalam sorotan cahaya yang kini membelah ruangan yang tadinya remang-remang itu. Tuan Hamid menyipit mata karena silau. "Apa yang kau lakukan? Kau membiarkan debu masuk ke istanaku. Tutup jendela itu," serunya jengkel. Namun Abu Nawas tidak menggubris. Ia merogoh saku jubahnya yang lusuh dan mengeluarkan kantong kecil berbahan kulit. Ia berjalan kembali mendekati meja marmer, berdiri tepat di tempat jatuhnya sinar matahari yang paling terang. "Tuan Hamid, Anda berkata bahwa air liur itu bersih karena tak terlihat oleh mata. Mari kita lihat apakah kebersihan itu bertahan ketika diuji." Abu Nawas menuangkan segenggam bubuk berwarna merah menyala ke telapak tangannya. Itu adalah bubuk tanah liat merah yang sangat halus, sering digunakan oleh pembuat tembikar, namun warnanya begitu pekat seolah-olah itu adalah serbuk sari dari bunga neraka. Tuan Hamid mundur selangkah, alisnya berkerut. "Sihir apa ini? Jangan kotori mejaku dengan mainanmu."
"Bukan sihir, Tuan. Hanya fisika," jawab Abu Nawas singkat. Tanpa peringatan lebih lanjut, Abu Nawas mengambil nafas panjang, lalu meniupkan bubuk merah di telapak tangannya itu dengan kuat ke arah meja marmer. Fiuh! Gumpalan debu merah itu berhamburan ke udara, menciptakan kabut tipis berwarna darah yang melayang di atas meja pualam putih itu. Partikel-partikel bubuk itu beterbangan liar, terbawa angin yang masuk dari jendela, dan perlahan-lahan mulai turun mengendap ke permukaan meja. Tuan Hamid menahan nafas, matanya melotot ngeri melihat meja mahalnya dihujani debu merah. Namun detik berikutnya, kengerian itu berubah menjadi kebingungan, kemudian menjadi kepanikan murni. Di bagian meja yang kering, bubuk merah itu hanya menempel tipis seperti debu biasa yang bisa ditiup hilang. Namun di area di mana si tukang cium tadi menjilati meja, area yang menurut Tuan Hamid bening dan bersih, terjadi sesuatu yang mengerikan. Bubuk merah itu tidak hanya jatuh, ia ditangkap. Air liur anjing yang tampak bening itu ternyata telah bercampur dengan ramuan rahasia yang dioleskan Abu Nawas ke gusi anjing itu semalam. Campuran sari bunga lengket yang tak kasat mata. Begitu bubuk merah menyentuh permukaan basah dan lengket itu, ia langsung terikat kuat, menggumpal, dan berubah warna menjadi merah tua yang pekat dan basah. Dalam hitungan detik, pola jilatan anjing itu terekspos dengan sempurna. Apa yang tadinya tidak terlihat, kini tercetak jelas di atas marmer putih itu bagaikan luka menganga yang mengucurkan darah segar. Noda itu tidak berbentuk beraturan, melainkan berupa bercak-bercak lidah yang memanjang, menjijikkan, dan berwarna merah kental. Kontras antara merah darah dan putih marmer begitu tajam hingga menyakitkan mata. "Demi Tuhan!" Tuan Hamid terpekik, suaranya melengking kehilangan wibawa. Ia melompat mundur seolah meja itu baru saja menggigitnya. Apa itu? Darah? Anjingmu muntah darah?" "Bukan darah, Tuan. Itu hanyalah bubuk tanah merah biasa. Tapi lihatlah, ia menempel di sana. Ia terperangkap. Ia menunjukkan apa yang mata Anda tidak bisa lihat sebelumnya. Di sanalah letak najis yang Anda sebut bersih tadi." Noda merah itu tampak berlendir dan hidup. Tekstur sari bunga yang lengket membuat bubuk merah itu menggumpal seperti daging cincang busuk di atas meja makan. Pemandangan itu sungguh memualkan, merusak keindahan ruang tamu yang mewah itu secara instan. Wajah Tuan Hamid memucat, lalu memerah karena amarah dan panik. Meja itu adalah permata di ruang tamunya, simbol statusnya. "Kau merusaknya, kau merusak mejaku dengan trik kotor." Tanpa berpikir panjang, Tuan Hamid menyambar teko air minum yang ada di meja samping. Dengan tangan gemetar, ia menyiramkan air ke atas noda merah yang mengerikan itu, berharap bisa melarutkannya dan membuktikan bahwa itu hanya debu biasa. Biur. Air tumpah membasahi permukaan marmer. Tuan Hamid segera mengambil serbet sutranya dan menggosok noda itu dengan kasar, berharap warna merah itu akan hilang tersapu air. Namun, bencana yang lebih besar terjadi. Ramuan sari bunga yang dicampur Abu Nawas memiliki sifat minyak yang menolak air biasa. Bukannya larut, gumpalan merah lengket itu justru melebar. Sapuan kain Tuan Hamid malah meratakan noda itu ke area yang lebih luas. Warna merah pekat itu kini teroles merata, menciptakan lapisan berminyak berwarna merah muda kotor yang menutupi hampir separuh meja. Marmer putih yang berkilau itu kini tampak seperti lantai rumah jagal yang belum dibersihkan. Kain sutra di tangan Tuan Hamid kini basah kuyup oleh lumpur merah lengket. Tangannya sendiri ternoda merah. Bau apek dari campuran air liur, sari bunga dan tangah liat mulai menguar, bercampur dengan aroma kepanikan yang memenuhi ruangan. Tidak mungkin, Tuan Hamid mendesis, nafasnya memburu. Ia menggosok lagi, lebih keras, tapi noda itu justru semakin membandel, meresap ke dalam pori-pori mikroskopis batu marmer yang mahal itu. Semakin ia berusaha membersihkan dengan air, semakin kotor dan menjijikkan kelihatannya. Abu Nawas melangkah mendekat, bayangannya jatuh menutupi meja yang kini ternoda itu. Ia memandang kekacauan yang dibuat Tuan Hamid dengan tatapan prihatin yang dibuat-buat. "Lihatlah, Tuan," ucap Abu Nawas lembut, namun setiap katanya terasa seperti palu godam yang menghantam ego Tuan Hamid.
Anda berusaha membersihkannya dengan air biasa, namun kotoran itu justru menyebar, bukan? Anda mengandalkan logika mata bahwa air adalah pencersih segalanya, tapi kenyataan di depan mata Anda berkata lain. Noda ini, ia memiliki sifat yang tidak mau pergi hanya dengan bilasan sederhana. Bukankah itu definisi kotoran yang sejati? Sesuatu yang melekat, membandel, dan menolak untuk pergi meski disiram air jernih sekalipun? Keheningan menyergap ruangan itu, hanya diisi oleh deru nafas Tuan Hamid yang tak beraturan. Meja marmer kebanggaannya kini tampak mengerikan, ternoda oleh bercak merah berminyak yang seolah mengejek kesombongannya. Debu-debu yang masuk dari jendela terus berputar-putar di bawah sinar matahari, seolah menjadi saksi bisu runtuhnya argumen sang tuan rumah yang angkuh. Tuan Hamid mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ia memandang noda itu, lalu memandang Abu Nawas. Keraguan mulai meretakkan topeng arogansinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa apa yang ia anggap masuk akal ternyata memiliki celah yang sangat besar. Dan celah itu kini mengana lebar, berwarna merah, di atas meja kesayangannya. Kepanikan menyergap Tuan Hamid seperti badai gurun yang datang tanpa peringatan. Matanya terbelalak, menatap horor pada meja marmer pualam kebanggaannya. Meja yang didatangkan khusus dari perbatasan Romawi dengan harga selangit, kini ternoda oleh gumpalan merah pekat yang menjijikan. Noda itu tidak sekadar menempel, ia tampak hidup, mencengkeram permukaan batu halus itu dengan kegigihan yang mengerikan. Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Teriak Tuan Hamid, suaranya parau dan bergetar. Tangannya menyambar kain sutra penyeka yang tergeletak di dekat vas bunga, lalu dengan kasar ia mencoba menggosok noda merah itu. Namun, alih-alih hilang, bencana itu justru makin menjadi. Gerakan menggosok itu hanya membuat gumpalan merah tersebut melebar, merembes masuk ke dalam pori-pori marmer yang tak kasat mata. Substansi itu lengket seperti getah nangka yang bercampur nanah, meninggalkan jejak berminyak yang membandel. Kain sutra mahal di tangan Tuan Hamid kini kotor tak berbentuk, sementara meja pualam putih itu tampak seolah baru saja menjadi alas pembantaian hewan buas. Bau anyir yang samar namun tajam mulai menguar, bukan bau darah, melainkan bau apek dari air liur yang teroksidasi oleh bubuk misterius itu. Abu Nawas tidak bergerak seinci pun dari tempatnya berdiri. Ia memandang kekacauan itu dengan ketenangan seorang tabib yang sedang mengamati perkembangan penyakit pasiennya. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya tatapan tajam penuh perhitungan. "Berhenti menggosoknya, Tuan," ujar Abu Nawas. Suaranya rendah namun membelah kepanikan di ruangan itu. Semakin Tuan menggosok dengan kain basah itu, semakin dalam najis itu memeluk meja Tuan. Tuan Hamid membeku, napasnya memburu. Ia melempar kain kotor itu ke lantai marmer dengan frustasi. Wajahnya merah padam, campuran antara amarah dan rasa malu yang mulai merayap naik. "Kau menipuku, kau menggunakan sihir. Bubuk apa itu? Bagaimana bisa air liur yang bening berubah menjadi kotoran sepekat ini?" Abu Nawas melangkah maju perlahan, langkah kakinya tidak terdengar di atas permadani tebal. Ia mendekati meja itu, menunjuk pada noda merah yang kini mulai mengering dan mengerak. "Bukan sihir, Tuan Hamid, ini hanyalah hakikat yang terungkap," jawab Abu Nawas tenang. Ia mengambil sejumput sisa bubuk merah yang belum bereaksi dari pinggir meja, membiarkannya jatuh dari sela-sela jarinya seperti pasir waktu. Tuan selalu membanggakan logika dan apa yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Tuan berkata air liur anjing itu suci karena ia tampak bening seperti air pegunungan. Tapi mata Tuan dan mata kita semua memiliki keterbatasan. Tuan Hamid terdiam, namun rahangnya masih mengeras. Ia menuntut logika yang besar dan punya dasar. "Jelaskan, jika ini bukan sihir, jelaskan dengan akalmu yang katanya cerdik itu." "Lihatlah daya rekatnya." Abu Nawas menunjuk noda yang melebar itu. Cahaya dari lampu minyak gantung memantul suram pada permukaan noda yang lengket. Secara fisik, air liur hewan pemangsa, terutama anjing, memiliki komposisi lendir dan enzim yang jauh lebih pekat dan mengikat dibandingkan air biasa. Sifat lengket ini mikroskopis,
tak terlihat oleh mata biasa ketika basah. Ia seperti ribuan tangan kecil yang mencengkeram apa saja yang disentuhnya, bakteri, kuman, telur cacing dan kotoran tak kasat mata. Abu Nawas memberi jeda, membiarkan Tuan Hamid mencerna kalimatnya. Suasana di ruangan itu hening, hanya terdengar derit halus kayu jendela yang tertiup angin malam. Bubuk merah yang saya tiupkan tadi hanyalah sarana pembukti. Bubuk itu sangat ringan. Jika meja ini hanya basah oleh air biasa, bubuk itu akan mudah ditiup pergi atau dilap bersih tanpa meninggalkan jejak. Tapi karena di sana ada air liur si tukang cium yang memiliki daya rekat kuat, bubuk itu terperangkap. Ia terikat, menggumpal dan menolak untuk dilepaskan. Warna merah itu hanya memperjelas di mana saja lem najis itu berada. Yang Tuan lihat sekarang, kekotoran yang menjijikkan itu sebenarnya sudah ada di sana sejak awal. Bubuk saya hanya menyingkap tirai yang menutupi pandangan Tuan. Tuan Hamid menatap meja itu dengan pandangan baru. Rasa jijik mulai menjalar di punggungnya. Ia membayangkan jika ia tadi menyentuh meja itu dengan tangan telanjang, mengiranya hanya air bersih, lalu menggunakan tangan itu untuk makan. Logikanya, yang selama ini ia agung-agungkan untuk menentang hukum agama, kini berbalik menyerangnya dengan telak. Argumen tentang bening berarti bersih, hancur berkeping-keping di hadapan fakta fisik yang terhampar di hadapannya. Jadi, suara Tuan Hamid melemah, kehilangan angkuhnya. Itulah sebabnya lengket, itulah sebabnya kain sutraku tak mampu mengangkatnya. Benar, sahut Abu Nawas, kini nadanya berubah, lebih filosofis, seperti seorang guru yang membimbing muridnya. Tuan bertanya mengapa harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Mengapa tidak sabun wangi atau air mawar? Abu Nawas menyentuh pinggiran meja yang bersih. Air sifatnya meluncur. Pada kotoran yang mengandung minyak atau zat perekat enzimatis seperti liur anjing, air saja tidak cukup. Ia hanya akan lewat di atasnya, seperti hujan di atas daun talas. Sabun mungkin membantu, tapi tanah, tanah memiliki sifat abrasif sekaligus menyerap. Abu Nawas menatap mata Tuan Hamid dalam-dalam. Partikel tanah mampu mengikat zat-zat mikroskopis yang jahat itu, memaksanya lepas dari cengkeraman pada pori-pori benda, lalu membunuhnya dengan sifat tanah yang menetralkan. Perintah mencuci dengan tanah bukan ritual kosong tanpa makna, Tuan. Itu adalah metode pembersihan paling logis untuk jenis najis yang memiliki daya rekat biologis sekuat ini. Tuhan tidak memerintahkan sesuatu yang sia-sia, hanya saja akal kita yang seringkali terlambat memahaminya. Tuan Hamid mundur selangkah, tubuhnya merosot ke salah satu kursi berukir emas. Ia merasa kerdil. Selama ini ia merasa paling pintar di Baghdad, menganggap aturan agama kuno dan tidak relevan dengan kemajuan zaman. Namun malam ini, seorang penyair dengan seekor anjing liar dan segenggam bubuk merah telah meruntuhkan menara gading intelektualitasnya. Meja marmer itu masih di sana, ternoda merah menjadi monumen kekalahannya. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia tahu kemenangan debat hanyalah permulaan. Tujuan sejatinya adalah menyentuh hati. Tuan Hamid, panggil Abu Nawas lembut. Lihatlah meja ini. Pualam ini keras, dingin dan mahal. Namun, satu jilatan saja sudah cukup untuk merusak keindahannya, membuatnya tampak kotor dan menjijikkan, bukan? Hamid mengangguk pelan, tak berani membantah. Jika benda mati yang keras seperti batu pualam ini saja bisa ternoda sedemikian rupa oleh najis dan nodanya begitu sulit dihilangkan, Abu Nawas menggantung kalimatnya, membiarkan implikasinya meresap. Bayangkan apa yang terjadi pada hati manusia. Hati itu lunak, Tuan, jauh lebih lunak dari marmer. Ketika kita meremehkan satu larangan Tuhan, menganggapnya sepele hanya karena tampak tidak berbahaya, saat itulah noda itu menempel. Abu Nawas berjalan mendekat ke arah Hamid yang tertunduk. Kita mungkin merasa hati kita bersih, bening seperti air liur tadi, tapi hakikatnya, kesombongan dan ketidaktaatan adalah perekat yang kuat. Dosa-dosa kecil menempel di sana, tak terlihat oleh mata. Sampai akhirnya suatu saat nanti, entah di dunia atau di akhirat, tabir itu dibuka. Dan saat itu, mungkin sudah terlambat untuk membersihkannya hanya dengan air mata penyesalan. Keheningan yang berat menggantung di ruangan mewah itu. Kata-kata Abu Nawas menembus jauh lebih dalam daripada argumen logika fisika tadi.
Tuan Hamid merasa sesak di dadanya, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang amat sangat. Ia menyadari bahwa noda merah di meja itu tidak seburuk noda hitam di hatinya yang selama ini merasa lebih tahu daripada Sang Pencipta. Tiba-tiba suara tawa yang berat dan berwibawa memecah keheningan, menggema dari balik tirai beludur tebal yang memisahkan ruang tamu utama dengan lorong dalam. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tuan Hamid terlonjak kaget, hampir terjatuh dari kursinya. Abu Nawas yang sepertinya sudah menduga hal ini hanya menunduk hormat ke arah tirai. Tirai tersebak dan dari sana muncullah sosok gagah dengan jubah kebesaran yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Sultan Harun al-Rasyid melangkah masuk dengan senyum lebar diiringi oleh 2 pengawal yang tetap siaga di ambang pintu. Rupanya, Sang Sultan telah berada di sana sejak awal, mungkin menyelinap masuk lewat pintu samping untuk menyaksikan langsung pertaruhan yang telah menjadi buah bibir di pasar sore tadi. Paduka, Tuan Hamid langsung menjatuhkan diri, bersujud dengan gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia tidak hanya kalah taruhan, tapi kekalahannya disaksikan langsung oleh pemimpin tertinggi Baghdad. "Bangunlah Tuan Hamid," titah Sultan dengan nada yang ramah namun tegas. "Malam ini, aku tidak datang sebagai Sultan yang ingin menghukum, melainkan sebagai saksi dari sebuah pelajaran berharga." Sultan berjalan mengelilingi meja marmer itu yang ternoda, menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat betapa kuatnya bubuk merah itu menempel pada bekas jilatan anjing. "Abu Nawas benar," kata Sultan, menatap Hamid yang kini berdiri dengan kepala tertunduk. "Logikamu tajam, Hamid, tapi logika tanpa iman adalah seperti orang buta yang berjalan di tepi jurang. Kau mengira kau melihat segalanya, padahal kau hanya meraba dalam gelap." Sultan beralih menatap Abu Nawas, matanya berbinar jenaka. "Dan kau, Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa hikmah bisa datang dari mana saja, bahkan dari air liur anjing liar dan segenggam debu. Penjelasanmu tentang sifat lengket dan fungsi tanah itu masuk akal, sangat masuk akal." "Hamba hanya menyampaikan apa yang tersirat di balik yang tersurat, Paduka," jawab Abu Nawas merendah. Maka dengan ini, Sultan mengangkat suaranya, membuat suasana menjadi resmi seketika. "Aku nyatakan Abu Nawas sebagai pemenang mutlak dari tantangan ini. Argumennya tak terbantahkan, buktinya nyata di depan mata, dan hikmahnya menyentuh sanubari." Tuan Hamid menelan ludah. Ia tahu konsekuensi kekalahannya, 10 ekor domba untuk fakir miskin. Namun saat ia menatap wajah Abu Nawas yang teduh dan Sultan yang bijaksana, beban berat di pundaknya perlahan terangkat. Kekalahan ini terasa membebaskan. Ilusi kecerdasannya telah dihancurkan, namun digantikan oleh benih pemahaman baru yang lebih rendah hati. "Hamba menerima kekalahan ini, Paduka," ucap Tuan Hamid, suaranya pelan namun tulus. Ia menatap Abu Nawas. "Dan aku mengakui kebenaran kata-katamu, Abu Nawas. Mataku memang terbatas." Abu Nawas tersenyum tulus. "Kemenangan sejati bukanlah saat aku mengalahkanmu, Tuan Hamid. Kemenangan sejati adalah saat kita berhasil mengalahkan ego kita sendiri." "Tapi," Tuan Hamid melirik meja mahalnya dengan sedih, "bagaimana dengan mejaku? Apakah noda mengerikan ini akan selamanya ada di sana sebagai monumen kebodohanku?" Sultan tertawa lagi. "Nah, Abu Nawas, kau yang membuat kekacauan, kau pula yang harus memberikan solusinya, bukan begitu?" "Tentu saja, Paduka." Abu Nawas mengangguk mantap. "Besok pagi, saya akan kembali. Kita akan membersihkan meja ini bersama-sama, Tuan Hamid. Bukan dengan cara sihir, tapi dengan cara yang diajarkan Tuhan. Cara yang Tuan anggap remeh sebelumnya. Dan saya jamin, meja Tuan akan kembali suci, sebersih hati yang baru bertaubat." Di luar istana Tuan Hamid, malam semakin larut. Bintang-bintang bersinar terang di langit Baghdad, seolah ikut tersenyum menyaksikan runtuhnya sebuah kesombongan dan terbitnya cahaya hikmah dari tempat yang paling tak terduga. Gelak tawa Sultan Harun al-Rasyid perlahan mereda, menyisakan gema yang memantul di dinding-dinding marmer ruang tamu yang megah itu. Namun, bagi Tuan Hamid, kesunyian yang menyusul jauh lebih memekapkan telinga daripada tawa sang khalifah. Ia berdiri terpaku, matanya nanar menatap permukaan meja marmer kebanggaannya. Meja yang didatangkan dari negeri jauh dengan harga selangit itu kini ternoda,
Jejak-jejak merah kehitaman, campuran serbuk arang, sari bunga, dan air liur anjing membentuk pola abstrak yang mengerikan di atas permukaan batu pualam yang putih bersih. Jejak itu bukan sekadar kotoran fisik. Bagi Hamid, itu adalah peta kebodohannya sendiri yang kini terpampang jelas. Ia merasa telanjang di hadapan tamunya, di hadapan hukum Tuhan yang sempat ia cemooh beberapa jam lalu. Abu Nawas tidak membiarkan momen itu berlalu begitu saja menjadi sekadar ejekan. Ia tahu kemenangan debat hanyalah kepuasan ego semata jika tidak diakhiri dengan perbaikan jiwa. Ia melangkah maju, mendekati meja tersebut, lalu menatap Tuan Hamid dengan sorot mata yang teduh, jauh dari kesan menggurui atau merendahkan. "Tuan Hamid," suara Abu Nawas mengecah keheningan, lembut namun tegas. "Kemenangan taruhan ini adalah perkara kecil. Yang lebih besar adalah noda ini. Apakah Tuan akan membiarkannya mengering dan merusak pori-pori marmer indah ini selamanya?" Hamid tersentak dari lamunannya. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seolah pasir gurun menyumbatnya. "Tentu tidak, Abu Nawas. Pelayan, ambilkan air. Bawa kain lap basah," serunya. Suaranya sedikit bergetar, berusaha mengembalikan otoritasnya yang telah runtuh. Seorang pelayan bergegas datang membawa baskom perak berisi air mawar dan kain sutra. Hamid hendak menyambar kain itu untuk segera menghapus bukti kekalahannya. Namun tangan Abu Nawas dengan cekatan menahan pergelangan tangan saudagar kaya itu. "Tunggu Tuan," cegah Abu Nawas. "Ingatlah perdebatan kita. Air liur ini bukan kotoran biasa. Jika Tuan hanya mengusapnya dengan air dan kain sutra, zat perekat yang tadi saya jelaskan dan najis yang telah ditetapkan agama hanya akan melebar, meresap lebih dalam dan menyucikan luarnya saja namun tetap kotor hakikatnya." Hamid menarik tangannya, menatap Abu Nawas dengan alis berkerut. Ego di dalam dadanya masih tersisa sedikit, memberontak. "Lantas, apa yang kau inginkan? Kau sudah membuktikan ada zat lengket di sana. Apa air tidak cukup melarutkannya?" "Secara kasat mata, mungkin," jawab Abu Nawas sembari memberi isyarat pada pelayan untuk berhenti sejenak. "Namun Tuan tadi menuntut logika, bukan? Zat perekat pada liur anjing ini memiliki struktur mikroskopis yang mengekram pori-pori batu. Air bersifat licin, ia akan tergelincir di atasnya. Kita membutuhkan sesuatu yang kasar untuk mengikisnya, sesuatu yang memiliki daya serap untuk mengangkatnya, dan sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk menetralkannya." Abu Nawas menoleh pada pelayan yang kebingungan. "Anak muda, tinggalkan air mawar itu. Pergilah ke taman belakang. Ambilkan aku semangkuk tanah lempung yang bersih, kering, dan tidak bercampur kotoran hewan lain. Lalu bawakan air sungai biasa dalam jumlah banyak." Mata Tuan Hamid membelalak. "Tanah? Kau ingin menaruh tanah kotor di atas meja marmer Italia ini? Kau gila, Abu Nawas. Itu akan menggoresnya." Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh arti. "Bukankah Tuan tadi berkata bahwa air liur anjing itu bersih karena bening? Sekarang Tuan berkata tanah itu kotor karena warnanya gelap. Tuan Hamid, sekali lagi Tuan terjebak pada apa yang terlihat oleh mata." Sultan Harun al-Rashid yang sedari tadi menyimak dari kursi beludir di sudut ruangan mengangguk pelan. Ia menikmati babak kedua dari pelajaran ini. "Turuti dia, Hamid. Biarkan dia menunjukkan cara membersihkan yang sesungguhnya. Aku ingin melihat apakah meja itu bisa kembali suci atau tidak." Hamid tak berkutik titah Sultan. Dengan berat hati, ia membiarkan pelayan membawakan semangkuk tanah dan ember berisi air. Abu Nawas meningsingkan lengan baju jubahnya. Ia mengambil segenggam tanah itu, lalu menaburkannya tepat di atas noda merah yang lengket itu. Pemandangan itu membuat jantung Hamid berdesir nyeri. Meja mahalnya kini tampak seperti gundukan lumpur. "Mendekatlah Tuan Hamid," ajak Abu Nawas. "Lakukanlah bersamaku. Ini rumahmu, ini mejamu, dan ini pelajaranmu." Dengan ragu, Hamid mendekat. Abu Nawas mencampur tanah itu dengan sedikit air hingga menjadi lumpur cair. Syariat mengajarkan kita untuk membasuh najis ini 7 kali, dan salah satunya, yang pertama atau yang dicampur, harus menggunakan tanah. Secara fisik, butiran tanah ini bertindak sebagai skrap alami. Ia mengikat partikel lengket dari liur anjing yang tak bisa diikat oleh molekul air. Lihat,
Hamid memperhatikan dengan seksama. Benar saja, warna merah dari serbuk rahasia Abu Nawas mulai terangkat, terserap ke dalam warna coklat tanah. Zat lengket itu tidak menyebar, melainkan tergulung bersama lumpur. Sekarang giliran Tuan. Abu Nawas menyodorkan sisa lumpur di mangkuk. Gosoklah bagian itu, rasakan teksturnya. Tuan Hamid, sang saudagar yang biasa tangannya hanya menyentuh emas dan sutra, kini mencelupkan jemarinya ke dalam lumpur. Dingin, kasar, kotor. Namun saat ia mulai menggosok noda di mejanya, ada sensasi aneh yang menjalar di dadanya. Rasa jijik yang awalnya ia bayangkan perlahan berganti menjadi rasa lega. Seolah-olah dengan menghancurkan noda itu menggunakan tanah, ia juga sedang menggerus lapisan kesombongan yang selama ini mengerak di hatinya. "Tuan Hamid," bisik Abu Nawas di sela-sela kegiatan mereka menggosok meja. "Tahukah Tuan mengapa Tuhan memilih tanah sebagai alat pembersih utama untuk najis ini, dan bukan sabun wangi atau air mawar?" Hamid terus menggosok. Matanya kini tidak lagi menatap meja dengan kemarahan, tetapi dengan perenungan. "Mengapa, Abu Nawas? Apakah hanya karena daya geseknya?" "Itu alasan fisikanya," jawab Abu Nawas. Ia mengambil air bersih dan mulai membilas lumpur itu. Air keruh mengalir jatuh ke ember penampung di bawah meja. Namun alasan hakikatnya lebih dalam. Tanah adalah asal-usul kita. Kita diciptakan dari tanah. Kita memakan hasil tanah, dan kita akan kembali menjadi tanah. Abu Nawas menuangkan air bilasan kedua. Sifat tanah adalah rendah, diinjak-injak, namun ia menumbuhkan kehidupan. Sifat anjing dalam konteks ini mewakili nafsu duniawi yang liar. Liurnya yang mengandung bahaya tak kasat mata adalah simbol dari dosa-dosa kecil yang kita remehkan karena tampak bening. Bilas ketiga, air mulai terlihat lebih jernih. Ketika Tuan membersihkan najis ini dengan tanah, lanjut Abu Nawas, suaranya memberat, penuh emosi, Tuan sedang diingatkan bahwa untuk membersihkan kotoran nafsu dan kesombongan, manusia harus kembali ke sifat asalnya, tanah, rendah hati. Tuan harus rela tangan Tuan kotor oleh lumpur untuk mencapai kesucian yang sejati. Kesombongan tidak bisa dibersihkan dengan kesombongan lain, air mawar atau sutra. Ia hanya bisa luruh dengan kerendahan hati, tanah. Hamid terdiam 1000 bahasa. Tangannya yang basah dan sedikit berlumpur gemetar di atas meja. Ia melihat pantulan wajahnya di permukaan marmer yang mulai bersih setelah bilasan kelima. Wajah itu tampak lelah, namun sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi kilatan angkuh di sana. "Selama ini," Hamid memulai, suaranya parau, "aku berpikir bahwa agamaku membebaniku dengan aturan-aturan kuno. Aku merasa logikaku lebih tinggi dari dalil-dalil itu. Aku merasa jijik pada tanah, padahal tanah itulah yang kini menyelamatkan mejaku." "Dan menyelamatkan hatimu, Tuan," sahut Abu Nawas pelan. Abu Nawas melakukan bilasan ke-6 dan ke-7. Air yang mengalir kini bening sempurna. Ia mengambil kain kering yang bersih dan mengelap sisa-sisa air. Meja marmer itu kini berkilau, bahkan tampak lebih cemerlang dari sebelumnya. Tidak ada jejak merah, tidak ada bau anyir, tidak ada rasa lengket. Bersih, suci, dan dingin. Sultan Harun al-Rashid bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekat, menyentuh permukaan meja itu dengan ujung jarinya. "Luar biasa," gumam Sultan. "Bukan hanya bersih, tapi terasa baru." Hamid memandang meja itu, lalu memandang tangannya yang kini telah ia cuci di baskom yang airnya kini keruh oleh lumpur. Ia berbalik menghadap Abu Nawas. Suasana ruangan itu berubah drastis. Ketegangan kompetisi telah lenyap, digantikan oleh aura kedamaian yang sakral. Tuan Hamid, saudagar yang paling disegani di Baghdad, perlahan menundukkan kepalanya di hadapan Abu Nawas. Bukan tunduk sebagai hamba, melainkan sebagai murid yang mengakui keunggulan gurunya. "Abu Nawas," bisik Hamid lirih, "kau tidak hanya memenangkan taruhan ini, kau telah menampar wajahku tanpa menyentuh kulitku. Kau benar, logikaku terbatas, mataku terbatas. Aku tidak bisa melihat bakteri atau kuman, tapi aku berani menyangkal keberadaannya hanya karena aku tidak melihatnya. Betapa bodohnya aku menantang aturan Tuhan yang Maha mengetahui apa yang tak terlihat."
Abu Nawas tersenyum kali ini, senyum persahabatan yang hangat. Ia menepuk bahu Hamid. Jangan menyalahkan diri berlebihan, Tuan. Akal adalah anugerah Tuhan yang agung. Namun akal harus menjadi makmum dan wahyu menjadi imamnya. Jika akal belum sampai, bukan berarti wahyu yang salah, melainkan gelas akal kita yang belum cukup besar untuk menampung samudera hikmahnya. 10 ekor domba, kata Hamid tiba-tiba, mengangkat wajahnya dengan tekad kuat. Maaf, tanya Abu Nawas. Taruhannya adalah 10 ekor domba untuk fakir miskin jika aku kalah, Hamid menegaskan, matanya berkaca-kaca. Tapi aku akan memberikan 20. 10 sebagai bayaran atas kekalahanku, dan 10 lagi sebagai rasa syukurku, karena malam ini Tuhan mengirimkan seekor anjing dan seorang penyair cerdik untuk menyelamatkan imanku sebelum aku tersesat lebih jauh dalam kesombongan. Sultan Harun al-Rashid bersenyum lebar, menepuk punggung Hamid dengan keras hingga saudagar itu sedikit terhuyung. Itulah Hamid yang aku kenal, dermawan dan berjiwa besar. Malam ini menjadi saksi bahwa istana ini tidak hanya tempat pesta, tapi tempat hidayah turun. Abu Nawas membungkuk hormat kepada Sultan dan Tuan Hamid. Tugasnya telah selesai. Kalau begitu, izinkan hamba pamit Paduka, Tuan Hamid. Malam semakin larut dan istri hamba mungkin sedang menunggu dengan sapu di tangan karena hamba belum pulang. Candaan itu mencairkan suasana yang haru. Hamid tertawa kecil, tawa yang lepas dan ringan, berbeda dengan tawa sinisnya di awal pertemuan. Tunggu Abu Nawas, panggil Hamid sebelum Abu Nawas mencapai pintu. Abu Nawas menoleh. Terima kasih, ucap Hamid terlulus. Dan tolong, jangan beritahu siapa-siapa bahwa aku baru saja bermain lumpur di ruang tamuku sendiri. Rahasia Tuan aman bersama saya dan anjing itu. Abu Nawas mengedipkan sebelah matanya, menunjuk ke arah pintu taman tempat anjing si tukang cium tadi telah dibawa keluar oleh pelayan. Abu Nawas melangkah keluar dari istana megah itu, menembus dinginnya angin malam Baghdad. Di belakangnya, di dalam ruangan yang kini terasa hangat, seorang saudagar kaya sedang duduk memandangi meja marmernya yang bersih, merenungi betapa kotoran yang paling sulit dibersihkan bukanlah liur anjing, melainkan noda hitam di dalam hati sendiri. Dan malam itu, Tuan Hamid tidur dengan hati yang lebih bersih daripada marmer putih di ruang tamunya.